Menurut Wargi, apa sih yang paling kita takuti dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini? Pernah nggak sih terbayangkan semua hal yang terjadi saat ini pada beberapa tahun yang lalu? Pastinya enggak kan? Apalagi setelah setahun pandemi, kita tengah mengalami gelombang kedua pandemi. Nah, pertanyaannya, apakah ini semua akan semakin buruk dan berkepanjangan? Ataukah kita masih bisa merasakan semua rutinitas seperti normal sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia? Dan di video ini, admin akan berbagi buah pikir mengenai 3 hal yang seharusnya, ya paling kita takuti sih harusnya dari pandemi COVID-19 ini. Penasaran? Oke, stay tune. Pertama-tama, video ini hanya hasil sharing saja. Sekalipun disertai beberapa data, tetapi admin sangat terbuka jika ada yang mau didiskusikan di kolom komentar. Yuk, langsung aja. Jadi kira-kira coba tebak, apa yang paling admin seputar meja takutkan dari pandemi ini? Terinfeksi, sakit, dan merenggang nyawa? Itu sudah pasti. Semua orang pun pasti takut. Anda pun juga takut. Atau kehilangan orang yang paling kita sayang. Ya, saya pun juga takut akan hal itu. Tapi, meskipun demikian, bukanlah kedua hal itu yang paling admin takutkan. Lalu apa? Berdasarkan data Pusat Statistik, angka rasio Gini bulan Maret 2020 adalah 0,381, meningkat menjadi 0,385 pada bulan September 2020 yang terakhir dirilis bulan Februari kemarin. Angka ini naik sebesar 0,004. For your information, rasio Gini adalah indeks yang menggambarkan tingkat kesenjangan sosial ekonomi suatu negara. Semakin besar nilainya, semakin lebar juga kesenjangannya. Kenaikan ini jelas dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Banyak yang memprediksi angka ini akan terus melonjak naik apabila tidak ada stimulasi komprehensif di dalam sektor ekonomi. Apalagi jika aliran dana bansos tidak dikawal dengan baik. Gimana pun juga tidak mungkin kita menggunakan uang negara yang Nah, di dalam keseharian pun kita bisa kok mendeteksinya lewat akses-akses yang bisa dirasakan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Sebagai contoh, akses kesehatan. Coba Anda bayangkan, bagaimana jika keluarga yang sumber pendapatannya harian harus mengeluarkan dana lebih untuk cek kesehatan, atau cek swab, beli multivitamin, beli obat-obatan COVID-19, tabung oksigen, dan lain-lain. Tentu mereka tidak dapat menjangkaunya. Kemudian akses transportasi yang mensyaratkan bahwa mereka harus memiliki tes swab, surat-surat, dan segala tetek bengeknya. Sehingga menuntut masyarakat untuk berpergian dengan kendaraan pribadi agar sedikit merasa lebih aman ketimbang menggunakan transportasi umum. Belum lagi akses internet dan pendidikan. Bagaimana jika mereka adalah keluarga yang belum memiliki perangkat gadget yang kompatibel? Tentu harus mengeluarkan dana yang lebih lagi. Sementara itu, semua akses-akses tersebut di atas hanya bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga yang berpendapatan menengah ke atas. Kesenjangan ini, jika semakin melebar, tentu akan berpotensi menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sosial. Misalnya, pencurian, perampokan, dan yang paling saya takutkan adalah penjarahan. Sulitnya akses internet dan informasi yang baik membuat sebagian warga Indonesia mudah sekali menelan hoaks dan disinformasi. Kominfo berhasil menemukan 1.401 hoaks yang menyebar di masyarakat terkait COVID-19. Selain ada hoaks dan disinformasi, juga ada istilah yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, yaitu false belief. False belief
sangat umum terjadi di masyarakat yang sangat minim edukasi dan kurang memiliki nalar kritis pada suatu informasi. Contoh, sederhananya adalah fenomena susu beruang yang dianggap dapat mengurangi gejala atau mengobati pasien COVID-19. Sehingga peredarannya menjadi sangat langka saat ini. Atau tentang Singapura yang quote-unquote berdamai dengan COVID-19. Di framing sedemikian rupa sehingga seakan-akan Singapura telah menganggap bahwa COVID-19 tidak ada. COVID-19 hanya mitos. Ya, itulah yang terjadi saat ini. Yang menimbulkan polarisasi di masyarakat antara yang percaya dengan fakta bahwa COVID-19 itu memang ada dan yang menganggap COVID-19 hanyalah konspirasi elit global. Hal ini jika dibiarkan akan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Perlu kita sadari bahwa yang terjadi saat ini bukanlah krisis kesehatan saja, melainkan juga krisis ekonomi, pendidikan, politik, kemanusiaan, psikologi, dan lain-lain. Berbagai macam krisis dari berbagai bidang ini akan memicu kita untuk saling menyalahkan satu sama lain, terutama antara pemerintah dengan rakyatnya. Ya, lihat saja. Di berita-berita atau di media sosial, sadar atau tidak, kita sudah kembali terpolarisasi, kembali seperti halnya pemilu 2019 kemarin, yakni kubu yang mendukung program-program pemerintah dalam mengatasi pandemi, dengan kubu yang paling terpukul akan dampak pandemi sehingga menyalahkan pemerintah. Ya, lagi-lagi hal ini juga dapat memicu konflik dan perpecahan di antara kita. Kira-kira itulah 3 hal yang harusnya kita takuti dari pandemi ini. Mungkin jarang sekali kita sadari saat ini, tapi percayalah, kita sudah mulai mengarah ke sana. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perkuat rasa nasionalisme. Yakinkan pada diri dalam-dalam bahwa yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa ini bukanlah diri kita sendiri, bukanlah keluarga kita sendiri. Meski banyak orang-orang beruntung di sana yang masih bisa survive dari sisi finansial, tapi percayalah bahwa mereka pun juga sedang berusaha keras membantu kita yang sedang kesulitan, juga meskipun tidak secara langsung. Buanglah jauh-jauh pikiran negatif tentang orang lain, mulai terus kumpulkan pikiran-pikiran positif. Kedua, dekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dialah sumber dan penyelenggaraan kehidupan. Mohon petunjuk dan tuntunan untuk keluar dari krisis seperti ini. Ketiga, peduli lingkungan, baik Allah maupun sesama. Perkuat solidaritas dengan tetangga terdekat, dengan teman-teman, saudara, saling jaga, saling percaya satu sama lain. Keempat, open-minded. Karena dengan begini, membuat diri kita semakin mudah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang saat ini begitu cepat. Misalnya, perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Hindari semua perdebatan yang nggak perlu, yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Semua ini kita lakukan agar kita bisa survive dari pandemi COVID-19. Sekali lagi, jaga diri Anda, jaga kesehatan Anda, raga Anda, mulai dari Anda hingga bisa menjaga orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda. Pertanyaan terakhir, kapan pandemi ini berakhir? Entahlah. Dulu saya mengira tahun 2021 sudah selesai. Tetapi justru seperti ini adanya. Jadi kita harus berubah. Kita harus beradaptasi karena kita manusia. Sekian.